Ya, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Ya, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam sukacita, ya. Walaupun mungkin sudah jenuh sekali, sudah bosan sekali di rumah karena tidak bisa beribadah di sekolah minggu ataupun sekolah di sekolah gitu ya. Tapi kakak berharap adik-adik bersabar dulu ya, bersabar dan bersabar supaya kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan dan bisa menekan penyebaran dari virus COVID saat ini. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah, tapi sebelumnya kakak mau perkenalkan dulu ya kakak-kakak ataupun abang guru sekolah minggu yang berpelayanan hari ini. Ya kakak MC-nya Kak Orlen, kemudian ada Kak Anggi sebagai koreo dan dibantu juga oleh abang-abang pemusik yang saat ini juga tidak terlihat ya, tapi tetap kita dibantu oleh ada Abang Orlen dan Bang Jeffrey. Yuk kita akan mulai ibadah hari ini. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Ayo berdiri, harus semangat. Yuk kakak hitung 1, 2, 3. Ya semua sudah berdiri. Oke siap ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan dan minggu ini kita mengambil tema hidup sopan di dalam perkataan dan perbuatan ya. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian I love you Jesus. Ya, pakai gerakan semuanya ya. Yuk. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Saat ini kami kembali mau mengucap syukur, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh menikmati puji-pujian dan nantinya juga memperoleh berkat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kakak mau sampaikan pengumuman ya. Pengumuman untuk hari ini yaitu sebentar lagi tanpa terasa kita akan masuk di dalam perayaan Paskah ya. Dibuka dulu oleh Jumat Agung Paskah bulan April dan sekolah minggu akan mengadakan beberapa kegiatan ya. Nanti akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik boleh lihat pengumuman lebih jelasnya lagi di Instagram ataupun Facebook sekolah minggu. Jangan lupa ya, kakak dan abang guru sekolah minggu berharap adik-adik semua boleh mengikuti kegiatan menyambut Paskah ini ya. Kita boleh sama-sama
bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian pengumuman kedua, adik-adik tetap di dalam ibadah online jangan lupa mengumpulkan persembahan ya, karena sampai hari ini masih banyak adik-adik yang belum mengumpulkan persembahannya. Jadi kakak, abang, guru sekolah minggu rindu, adik-adik boleh kumpulkan persembahannya, boleh transfer langsung melalui rekening HKBP Sisingamangaraja atau ke Sintua Week terdekat, dan bisa juga ke kakak dan abang guru sekolah minggu ya. Ayo adik-adik semua kumpulkan persembahannya. Rasa ungkapan syukur kita untuk kebaikan Tuhan sampai ini kepada kita. Tidak melihat besar kecilnya, tetapi ketulusan adik-adik memberikan persembahan ya. Oke, terima kasih. Sekian pengumuman dari kakak. Ya, adik-adik, kita mau belajar satu lagu baru ya sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abang dan kakak guru sekolah minggu. Kita mau belajar satu lagu berjudul Ku Mau Seperti Yusuf ya. Adik-adik boleh dengarkan dulu lagunya sambil lihat juga gerakan yang disampaikan oleh Kak Anggi. Yuk kita belajar. Kita belajar lagunya dulu ya. Ku mau seperti Yusuf. Tidak susah ya. Oke, kita mau ulangi lagi bersama-sama. Adik-adik boleh berdiri. Kita mau pakai gerakannya sama-sama. Yuk. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman kuat. Tuhanlah diandalkannya, Tuhanlah kekuatannya. Ku mau seperti Yusuf, dalam sengsara tak putus asa. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman kuat. Tuhanlah diandalkannya, Tuhanlah kekuatannya. Ku mau seperti Yusuf, dalam sengsara tak putus asa. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman kuat. Shalom adik-adik terkasih kelas 3, 4, dan 5. Kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang indah. Tuhan boleh izinkan kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang urapi kami, bukakan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini Kakak Olin yang akan membagikan firman untuk kita semua.
Hari ini kakak akan membawakan firman tentang hidup sopan dalam kata dan perbuatan. Untuk itu adik-adik kita mari membuka Alkitab kita masing-masing dari Matius 7 ayat 12. Ayo Alkitabnya diambil ya. Kita akan buka dan baca bersama-sama. Kakak akan baca di sini dan kalian akan baca di rumah masing-masing. Matius 7 ayat 12. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apakah kalian pernah merasakan marah? Coba, siapa yang pernah marah? Tunjuk tangannya. Kakak juga pernah marah. Oh, semuanya pernah marah ternyata. Ada yang pernah tidak marah nggak? Oh, nggak ada. Semuanya pernah marah. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika kamu marah? Coba kakak mau tahu. Betul, ada yang mukanya seperti ini. Dahinya berkerut, bibirnya manyun, dan mukanya seperti ini. Nah, siapa yang seperti itu? Kakak juga. Atau ada tidak di antara kalian ketika marah kalian berkata yang tidak baik, berkata yang tidak sopan? Siapa coba? Kakak juga. Nah, tadi udah mukanya, terus kata-katanya. Nah, sekarang siapa yang ketika marah kalian melakukan sesuatu yang tidak baik? Contohnya apa ya kak? Nah, ketika marah ada yang banting meja, ada yang tendang pintu, atau yang lempar barang. Siapa yang seperti itu? Kakak sih belum pernah adik-adik. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat cerita Yusuf pada minggu yang kemarin? Diceritakan bahwa Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bayangkan adik-adik jika Yusuf tidak dipenuhi oleh hikmat yang daripada Allah. Mungkin saja dia akan marah karena hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah. Tapi lihat adik-adik, Yusuf menolak dan berkata dengan baik kepada istri Potifar. Nah, di sini jelas sekali bahwa Yusuf adalah contoh yang sangat baik di dalam mencerminkan hidup sopan dalam kata dan perbuatan. Sekarang kakak mau tanya, bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian melakukan sikap sopan saat bertutur kata dan bertingkah laku di dalam hidupmu? Adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira kenapa ya kita harus hidup sopan? Ada yang tahu? Nah, kakak mau kasih tahu. Jawabannya karena Tuhan Yesus yang memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Yang namanya perintah itu artinya harus dilakukan dan tidak ada kata tawar-menawar. Selanjutnya, kenapa ya kira-kira kita harus hidup sopan di dalam kata dan perbuatan? Adik-adik boleh lihat di sekeliling kalian. Apakah kalian hidup sendiri? Tentu tidak. Apakah kalian hidup bersama papa mama? Ya. Kalian hidup bersama abang kakak? Betul. Dan kalian juga hidup bersama teman-teman? Betul. Nah, adik-adik, kita hidup selaras dengan mereka. Untuk itu, kita harus menjaga hubungan yang baik terhadap kakak, abang, orang tua, teman, bahkan guru kalian yang ada di sekolah maupun kakak abang sekolah minggu. Nah, adik-adik, kira-kira apa saja sih contoh sikap sopan di dalam kata dan perbuatan? Tentunya kalian sudah tahu. Kakak sebutin ya. Yang pertama, menghormati orang tua. Siapa yang di sini sangat menghormati orang tuanya? Wah, angkat tangan semua. Tapi siapa yang di sini suka marah sama mama papa sampai bentak-bentak, mengeluarkan kata yang tidak baik? Nah,
Artinya kalian belum melakukan sikap yang sopan di dalam hidup kalian. Selanjutnya, meminta maaf. Nah, ini sering sekali kita terkadang tidak pernah melakukan. Kenapa ya? Padahal meminta maaf itu ada hal yang sangat baik. Ketika kita melakukan kesalahan, wajib hukumnya untuk kita meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Nah, yang berikutnya adalah mengucapkan minta tolong dan terima kasih. Siapa yang di sini sering minta bantuan tapi malah maksa, bantu aku dong, tolongin ini dong. Betul sih ada kata tolongnya, tapi coba kalian dengar lagi, mana yang lebih baik? Mama, bolehkah kak minta tolong? Atau seperti ini, Mah, tolongin aku dong. Nah, tentunya yang pertama jauh lebih sopan. Berikutnya adalah kesamaan derajat. Adik-adik, kakak mau tahu, masih ada tidak di antara kalian yang masih pilih-pilih teman? Aku gak mau temenan sama dia karena dia kulitnya beda sama aku. Atau aku gak mau temenan sama dia, rambutnya lebih bagus aku udah daripada dia, aku gak mau. Siapa yang masih sering seperti itu? Nah, kakak harap kalian tidak pernah melakukan hal seperti itu, karena kalian diciptakan unik dan istimewa oleh Tuhan. Nah, yang selanjutnya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Ketika kamu ingin diperlakukan sopan, maka kalian harus berbuat sopan kepada orang lain. Nah, adik-adik, kita ini diberikan akal budi dan pikiran oleh Tuhan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan mana yang sopan dan tidak sopan. Oleh karena itu, seringkali naluri dan hati kita berbicara ketika kita hendak melakukan hal yang tidak baik. Nah, itu tandanya Roh Kudus sedang mengingatkan kita. Jadi adik-adik, mulai saat ini dan seterusnya, tunjukkanlah sikap sopan dalam kata dan perbuatan kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, tolong pakailah adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada untuk dapat menunjukkan sikap yang sopan baik dalam kata maupun perbuatan mereka masing-masing, sehingga boleh mereka memancarkan kasih yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan kita akan menaikkan doa persembahan dan nanti bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah berkat Tuhan yang begitu banyak yang kami terima dan biarlah melalui persembahan ini kami boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan secara terkhusus di dalam sekolah minggu. Berkati supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persembahan kami curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah.